Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ala nabi abada, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Muslimin, muslimat, jamaah Isya rahimakumullah. Judul kultum pada malam hari ini yaitu sebaik-baik zikir. Sebaik-baik amal adalah zikir. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Perkataan yang paling baik, paling indah, paling istimewa, dan paling bermanfaat, dan juga paling jujur. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, atau menurunkan zikir, dan pasti kami juga yang akan menjaganya. Al-Quran tidak pernah membosankan walaupun dibaca berulang-ulang. Zikir membaca Al-Quran memiliki beberapa keutamaan atau fadilah, diantaranya yaitu 1. Mendatangkan ketenangan hidup. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 28 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Kalau hidup kita terasa tidak tenang, bisa jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Cara menenangkan diri bukan dengan cara pergi kita misalnya ke karaoke. Itu hanya ketenangan yang semu, yang palsu. Paling bisa menenangkan sebentar ketika kita megang mic itu aja. Setelah itu kita nggak akan tenang. Ketenangan hidup yang hakiki, yang sudah dijamin Allah adalah zikrullah. Kemudian manfaat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat orang yang selalu berzikir. Manusia diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, bukan berarti Allah butuh zikir kita. Kita berzikir atau tidak akan mengurangi keagungan Allah. Berzikir itu untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wazkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian yang ketiga, sebenarnya banyak manfaatnya, cuman saya ngambil 3 aja sesuai dengan waktu, yaitu menyembuhkan penyakit. Dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 82 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini ada dua kisah nyata yang mungkin juga pernah saya sampaikan di sini. Ini untuk diulang-ulang, bukan berarti saya menonjolkan wah baca Qurannya bagus, tidak. Jadi ini adalah bagian dari mukjizat dari Al-Quran. Dulu ketika saya belum terlalu lama di Bandung, saya itu terkena sakit, bisa dibilang sakitnya itu saraf, karena kalau penyakit itu datang, saya ngeheng. Jadi lupa, semua lupa, apa yang saya sudah tahu itu lupa.
Jadi pertama saya masuk rumah sakit di Bandung itu saya di Boromius, di ahli saraf, kemudian diperiksa macam segala sampai di scan, CT scan. Terus terakhirnya sudah beberapa kali berobat, dokternya bilang, "Bapak itu sehat." Ya sesehat saya, katanya gitu. Terus saya berpikir, "Loh, saya sakit seperti ini kok dibilang sehat?" Jadi saya mikirnya praktis. Soalnya ilmu agamanya juga nggak banyak ya. Saya nyari-nyari ibadah apa sih yang ringan terus pahalanya banyak. Karena kan udah deket mati ya. Pikiran saya itu hanya, waduh, mati itu udah sebentar lagi gitu. Tapi modal untuk dibawa mati itu terlalu sedikit. Jadi saya mikirnya, ya sholat kan terbatas waktunya ya ada 5 waktu itu, kecuali yang sunat-sunat itu pun kan sedikit. Dan kerjanya kan capek kalau kita mau ulang-ulang sampai 100 kali misalnya kan cukup capek. Jadi saya mikirnya yang ringan tapi pahalanya banyak. Nah, saya dapat membaca Al-Quran. Kan setiap satu huruf itu menerima pahala 10 kebaikan. Nah, jadi saya banyak membaca Al-Quran. Setelah beberapa minggu saya membaca Al-Quran, sakit saya itu reda. Terus sekian bulan hilang sakit saya itu. Tapi tidak nyadar. Saya tidak nyadar kalau saya itu sakitnya hilang karena baca Quran. Nah, itu saya nggak nyadar. Cuman pada waktu saya dinas kan, dinas saya itu survei ke seluruh Indonesia, menanam fiber optik. Jadi yang menyambungkan antar pulau di Indonesia itu bagian kami lah, termasuk saya diantaranya. Sibuk kerja, kambuh lagi penyakitnya. Saya teringat, dulu kayaknya sakit gini nih, saya baca Quran sembuh. Saya baca lagi, hilang sembuh. Baru saya tahu, oh baca Quran itu menyembuhkan Quran. Itu karena pengalaman begitu, bukan karena saya dapat ilmunya, enggak. Karena pengalaman, oh baca Quran itu bisa menyembuhkan sakit gitu. Nah, jadi alhamdulillah baca Qurannya sampai sekarang. Malah saya udah nawar ibu-ibu ya, kalau udah ada yang ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada yang udah 100 kali hatam kita nanti bikin acara, saya bilang. Kemudian pengalaman yang kedua, teman saya satu kantor di Japati, rumahnya di Cimahi. Itu beliau memang pintar baca Qurannya, pintar karena beliau kalau baca Al-Quran itu 3 hari sekali hatam. Pintar. Terus bacaannya bagus. Saya bilang bagus karena kalau ada orang nikah, dia selalu diundang untuk baca Qurannya. Jadi berarti bagus lah, banyak orang mengakui bahwa bacaannya bagus. Rupanya sebelum dia pensiun, itu dia menderita urat kejepit. Jadi nggak bisa apa-apa, jadi terkapar aja di tempat tidur itu selama 1,5 tahun kurang lebih. Sudah gitu obat kan terus jalan, kalau di Telkom kan berobatnya di rumah sakit mana aja ya, kalau masih aktif itu ya terserah aja, asal ada kerjasamanya mau boleh aja berobat di mana. Dan ke alternatif juga itu sudah ke Bekasi, ke mana-mana itu, ke Garut, Ciamis, Tasik, udah keliling lah, ke Sumedang, nggak juga sembuh. Terakhir memang ini agak anu dia, saya bilang agak radikal gitu ya. Terakhir dia bilang ke istrinya, "Bu, kalau memang sakit ini adalah akhir dari hidupku, ya udahlah ikhlaskan saja. Tapi tolong bantu aku setiap aku mau baca Quran. Karena nggak bisa apa-apa lagi, ngangkat tangannya aja nggak bisa. Jadi minta balikkan sama istrinya telungkup, terus Qurannya dibukakan sama istrinya, baca. Kira-kira sebulan dia baca, tangannya udah bisa megang. Jadi kalau buka Al-Quran, udah nggak minta tolong istrinya. Dia buka sendiri, terus saja. Sekira 2-3 bulan apa gitu, udah bisa dia jalan, udah bisa duduk, dia bisa jalan. Padahal waktu dia pertama maju Quran itu, yang saya bilang kenapa dia rada radikal, itu obat yang dari ahli saraf itu nggak diminum. Jadi numpuk kan dicatat di Poli Telkom ya, nah, kan dikirim kalau minta dikirim itu banyak. Nah setelah itu obatnya dipulangkan, dokternya pun bingung, obatnya nggak diminum tapi ternyata dia sembuh sakit. Sembuhnya dari mana? Tapi dia nggak bilang. Ada ini doa katanya gitu. Jadi dari 2 kisah tadi, pengalaman saya pribadi dan teman saya. Kalau ada yang mau tahu, nanti saya punya nomor teleponnya. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol dengan teman saya itu, saya punya nomor teleponnya. Karena saya pingpong juga sering barengan kalau hari Sabtu pagi di Japati. Jadi yang kesamaannya dari 2 kisah tadi itu,
Ternyata kalau kita itu berserah diri kepada Allah itu penuh, itu mujizat Al-Quran itu luar biasa. Seperti saya kan, saya nggak mikir mau sembuh karena nggak tahu ilmunya. Saya nggak mikir saya minta sembuh, enggak. Saya ini pasti udah dekat mati, terus saya cari pahala gimana supaya nanti kalau mati nggak terlalu berat lah bertanggung jawabannya sama malaikat. Itu pikiran saya. Dan teman saya itu kan begitu juga. Jadi dia udah paham macam itu, obat udah nggak diminum, udah cuma baca Quran aja. Apapun yang terjadi serahkan ke Allah. Ternyata sembuh. Jadi mungkin itu aja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Tapi dengan catatan mungkin kalau baca Al-Quran, yakinlah bahwa itu perkataan Allah. Saya kira cukup itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.